Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya akan berbicara dengan bahasa akademisi, tidak berbicara dengan bahasa awam. Saya minta kecerdasan kalian. Pertanyaannya cuma simpel tapi berat. Mengapa Wali Sembilan itu berhasil? Dan mampu membina regenerasi pada waktu itu yang sudah cukup dipersiapkan. Karena para beliau sadar sepanjang umur apapun tidak bisa terlepas dari ketuaannya dan segala kekurangannya dalam fisik terutama. Walaupun kecerahan pola pikir beliau sangat berlian, namun fisik tidak menunjang. Maka persiapan-persiapan untuk regenerasi oleh para beliau mempunyai manajemen yang sangat rapi sekali. Wali Sembilan ketika masuk ke Indonesia, walaupun pada waktu itu masih Al-Azharus Syarif yang umurnya sudah 1000 tahun di dalam dunia perguruan tinggi atau muta'allimin pada waktu itu, banyak yang melahirkan intelektual ilmuwan yang cukup berbobot. Dan mempunyai administrasi yang sangat rapi. Mampu menulis dari mulai hari ini untuk menentukan hari esok. Bukan kepentingan hari esok ditulis hari esok. Itu alamat down, kalah. Planning dan program telah dicanangkan oleh para sesepuh-sesepuh kita, khususnya para Wali Sembilan yang memahami sekali dalam antropolog. Memang dalam dunia sejarah sedetail ini tidak mungkin diceritakan, tapi perlunya satu mafahim di dalam membuka kitab, karena dogma yang ada di dalam Al-Quranul Karim wa sunnatin Nabiyil Adim bukan dogma belaka, tapi dogma yang sangat universal dan sudah university. Namun gelombang hidup pada waktu itu tidak semuanya menguntungkan dan menunjang, karena transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Karena itu para beliau tidak putus asa bagaimana para beliau bisa membaca peta pada waktu itu hebatnya. Karena para beliau itu antropolog. Mengapa saya katakan antropolog? Tidak mungkin kalau tidak menguasai antropolog beliau bisa berjalan melalui samudra padang Sahara, yang melalui laut dan sebagainya, dan bisa menentukan muara. Sebelum ke Indonesia, sebelum diberikan kepada Wali Tis'a yang sekarang masyhur, siapa di antara para beliau-beliau itu
Sudahkah ada wali 9 sebelum wali 9 yang sekarang ini? Sudah. Periode wali 9 dari mulai Al-Imam Ahmad Syah Jalal, diteruskan dilengkapi dengan keluarga-keluarga beliau yang cukup matang, siap dan luar biasa segi ilmunya dan lain sebagainya, sampai zaman periode Al-Imam Jamaluddin Husain. Dari perjalanan yang beliau tempuh tidak terlepas melalui jalan-jalan sutra yang telah ditempuh oleh mutaqaddimin. Satu pertanyaan, mengapa Rasulullah bersabda utlubul ilma walau bisin? Kalimah walau bisin, hati-hati menafsirkannya. Bukan makna sekalipun di negeri Cina, bukan itu maksudnya. Walaupun sejauh negeri Cina, itu yang benar. Di sini susahnya segi balaghah itu, kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Itu satu contoh. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru biyadi. Sangat terkenal ini hadis. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Dzalika, pakainya dzalika atau tidak? Pakainya dzalika ya? Pripun ya Abdullah? Dzalika al-aful iman. Kalimah dzalikanya ini yang jadi masalah. Marjaknya dzalika itu kepada qulub atau kepada yad, apa kepada lisan, atau semuanya? Al-lisan, al-yad, wal-lisan, wal-qulub. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukan ala bidzikrillahi tatma'innul yad au lisan. Yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin wa laysa biyadin salim au bilisanin salim, tapi biqalbin salim. Karena letaknya kekuatan keberanian itu dan tempatnya makrifah semuanya di hati. Kalau hati ini dihukumi dhaif, berarti iman kita di tangan. Yang berani yang pakai tangan. Apakah iman kita di tangan? Atau yang beraninya pakai lisan? Apa iman kita di lisan? Padahal iman letaknya di qulub. La bil yad wala bil lisan wala bil qulub. Kalau dhaif imannya, ya semuanya kena. Jadi bukan dzalika itu khusus untuk hati, itu tidak. Ini hati-hati cara menafsirkan. Satu itu. Sama ketika Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Ada apa? 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, itu sudah ada jalan sutra yang menghubungkan antara Yathrib dengan negara Cina. Dan dunia perdagangan dunia Arab itu sudah luar biasa. Dan bagaimana cara Rasulullah menitipkan bangsanya, itu hebatnya. Bagaimana cara menitipkan bangsanya, utlubul ilmah walau bisin. Ini dalam rangka menitipkan pedagang-pedagang dunia Arab yang sudah banyak berdomisili di dataran Cina.
Itulah diplomasinya Rasulullah dengan menggunakan utlubul ilma walau bisin. Maka dari keturunan-keturunan Arab yang ada di negeri Cina, ada marganya Hu, Li, Wi, ada lagi marganya Ma, tapi bukan C-nya, tapi paling belakang, ditaruh di belakang. Seperti Ibrahim, Dr. Ibrahim Ting Ying Ma, itu pengarang buku terkenal beliau. Karangan bukunya masyhur tentang peradaban Timur Jauh yang ditulis tangan beliau. Kalau yang akhirnya Ma semua itu jelas Ma Muhammad maknanya. Kalau Hu Hud, kalau Ye Yahya, kalau Wi Ba'alawi. Itu. Perkembangan semakin pesat dari ilmu ekonomi. Gabungan antara Persia, Arab, Cina ini sangat kuat, luar biasa, terutama dalam bidang tekstil. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman untuk memakai jilbab, tinggal dunia Arab itu hanya cukup menutup rambut saja sudah. Karena apa? Pakaiannya sudah biasa rapi. Cina sudah biasa rapi sampai lutut, potongan mode saja yang berbeda. Karena penghasil tekstil yang luar biasa, tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan berjilbab tanpa penghasilan tekstil yang maju. Dan tidak mungkin dunia Islam mukminah akan dikeremening jerung omah ora iso obah, tidak mungkin. Kebebasan hurriyah terhadap kaum wanita diberikan seluas-luasnya dalam koridor-koridor tertentu mestinya. Sedangkan pada waktu itu Indonesia masih sebagian pakai kemben, sebagian pakai aurat pusat ini saja sampai ke tumit sudah. Karena apa? Keterbatasan dalam dunia ilmu perstektilan. Itu diantaranya. Maka perkembangan setelah hijrah dimanfaatkan oleh Rasulullah bagaimana membangun sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana ekonomi, sarana dunia pertanian. Inilah yang menjadi pembekalan daripada jalan sutra yang dititi oleh para wali sembilan kakek-kakeknya, sehingga mengetahui bagaimana situasi keadaan India pada waktu itu. Ternyata dua agama yang paling tertua, apa diantaranya? Hindu dan Buddha. Sampai ada penemuan di lereng gunung Himalaya, ada satu candi yang umurnya 5.000 tahun. Di situ masih ada bantalnya Rama dan Sinta. Benar atau tidak kami tidak tahu, tapi faktanya situsnya ada. Belum candi-candi yang lain sangat luar biasa. Yang kedua, di mana candi Buddha Gautama dilahirkan, di mana semedi atau toponya Buddha Gautama sehingga diangkat menjadi sang Buddha. Perkembangan agama Buddha sangat minor di India, tapi banyak karena falsafahnya paling tidak di negara Cina sudah mulai muncul falsafah-falsafah atau sastra-sastra yang tinggi yang dibawa oleh Fusi, lalu Kongfusi, atau yang satunya lagi ada lagi Lao Tzu, apa itu, nah satu yang sastrawan tinggi, sehingga dengan mudah Buddha itu masuk sana, sedangkan Hindu bertahan. Nah, ketika wali sembilan itu masuk ke daerah India, disitulah para beliau menambah manajemen, menyusun bagaimana kehidupan pada waktu itu yang ada di India, yang tidak terlepas dari Cina juga.
Itu hebatnya para beliau, sangat rapi menyusun perkembangan Hindu di mana, sampai mulai umpamanya Thailand, ternyata Thailand juga Buddha yang lebih besar, belum Tibet, sampai kepada Champa, Annam yang masuk sekarang dalam Vietnam. Hindu mengalir banyak ke Indonesia. Dari mulai abad ke-7 Sailendra sudah mulai membangun di mana Candi Borobudur dan Prambanan. Itu diantaranya. Atau Erlangga diteruskan pada abad 9. Dan di Pajajaran sudah mulai tumbuh intelektual pada waktu itu dari agama Hindu yang dipimpin oleh Prabu Ciungwanoro, hidup di abad ke-7. Kemajuan Indonesia sudah mulai kelihatan sekali dalam dunia pertanian maupun ekonomi, walaupun sesuai zamannya masing-masing. Belum yang ada di Sri Lanka, Sriwijaya yang tua-tua, tapi sayang ya candi-candinya sampai sekarang mungkin tinggalan-tinggalan batu-batu kecil saja, belum sempat kita temukan yang lebih jauh untuk membuktikan situs bahwa culture yang ada di Indonesia ini sudah maju dari dahulu. Itu diantaranya. Maka para wali 9 penguasaannya yang sangat luas dalam dunia antropolog, dan tidak cukup dari itu saja, menguasai antariksa, astronomi, anatomi yang berhubungan dengan dunia medis yang sangat diperlukan pada waktu itu. Dan tidak cukup beliau belajar itu sampai dunia iktisadiyah, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pertanian, dalam dunia teknologi, dalam ekonomi. Pembekalan yang sangat sempurna itulah yang dibawa di mana sebagai alat dakwah para beliau yang SDM-nya sudah memang cukup matang luar biasa. Maka para beliau ketika masuk ke Indonesia, bukan kesaktian yang dikeluarkan, bukan karomah, sehingga kita ternina bubuk pemahaman-pemahaman kalau sudah berbicara karomah ngerem, serak, ya sudah berhenti. Tapi ilmiahnya tidak tersentuh. Ini diantaranya. Keuniversalannya ketika beliau membawa dakwah, keuniversalan apa yang dilontarkan, yang dibawa, yang dicurahkan oleh para beliau tidak sempat kami mengurai karena sejarah yang sudah mulai hilang dan ada kalanya yang disunati. Ini diantaranya. Bahkan pada waktu zaman Singosari dan Daha, ketika Kublai Khan ingin menyerang, minta upeti kepada Singosari, Raden Wijaya, bagaimana Raden Wijaya sendiri Singosari masih berhadapan dengan Daha, Jakakatuang kalau tidak salah. Disitulah Raden Wijaya sangat pandai. Bolehlah nanti saya bayar upetinya, tapi tolong hantam dulu Daha. Sudah dipersiapkan kapal perangnya 70 yang dibawa Kublai Khan atau Genghis Khan. Itu hebatnya. Maka syarat dari Raden Wijaya diterima oleh pimpinan atau Kublai Khan, menyerang Daha. Begitu menyerang Daha, dihantam oleh Raden Wijaya dari belakang, seolah-olah Kublai Khan dikeroyok 2 orang.
Padahal ini saling memanfaatkan saja, sehingga mereka tunggang langgang, tinggal 2 kapal yang selamat, semua hancur. Kemenangan di pihak Raden Wijaya. Pengalaman yang cukup bersejarah sehingga berdirinya Majapahit. Maka pada suatu ketika di Hayam Wuruk yang mempunyai patih luar biasa, Gajah Mada, yang sangat misteri sejarahnya sampai sekarang, di mana beliau dimakamkan, di mana masih sejarawan masih sulit untuk bisa memastikan ada apa pada beliau. Justru yang memberikan kepada Syekh Abdurrahman atau Abdullah Al-Abbasi, kakek ke-8 Kanjeng Sunan Kalijogo, yang dapat gelar Bra, siapa itu saya lupa, karena kemenangannya mampu melawan Pajajaran pada waktu itu. Maka diberi tanah, dijadikan, diangkat menjadi Bupati Tuban sampai perbatasan Jawa Tengah. Siapa yang memberi? Gajah Mada. Solider atau simpati kepada dunia Islam. Rupanya Brawijaya banyak memberikan luar biasa, termasuk Trowulan kalau tidak salah, juga pemberian Brawijaya atas saran beliau. Di mana tempatnya Syekh Jumadil Kubro, itu diantaranya. Maka ketika beliau melihat peristiwa sejarah ke atas dari mulai Singosari, untuk menjaga keutuhan, maka beliau sumpah palapa, saya hanya mengambil analis. Di latar belakang sumpah palapa itu ada apa? Ternyata beliau menaklukkan dari mulai Sri Lanka justru sampai ke Indochina, dilakukan oleh Gajah Mada, tunduk satu persatu. Analisnya apa? Itu jawaban yang luar biasa. Jawaban bangsa kami, istilahnya, jangan sekali-kali kamu wahai bangsa yang lain mencoba intervensi kepada bangsa Indonesia ini. Cuma jawabnya tidak mengatakan begitu, lalu jalanlah saja. Dari mulai Nusantara muncul Islam, apa namanya, di Nusantara ditaklukkan satu persatu. Itu jawaban Gajah Mada untuk dunia luar. Nah, sekarang apa jawaban kita? Apakah harus seperti Gajah Mada? Sudah bukan waktunya. Bukan waktunya. Memerlukan jawaban intelektual, ilmuwan. Kalangan-kalangan mursyidin, bukan sekadar mursyid dan hafidhul Quran, tapi mempunyai spesifik. Hafidhul Quran dokter, hafidhul Quran dokter spesialis internis, hafidhul Quran dokter spesialis kandungan, hafidhul Quran dokter spesialis jantung. Yang satu muhadithin spesialis ahli pankreas, yang satu lagi muhadithin atau ahli fikih spesialis tulang, yang satu lagi fuqaha dan muhadithin ahli dunia pertanian, yang satu lagi melahirkan fuqaha atau muhadithin atau hafidhul Quran ahli IT dan elektro, yang satu lagi melahirkan. Inilah jawaban-jawaban orang yang ahli la ilaha illallah, bisa melahirkan isinya kalimah la ilaha illallah, alladzi huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan beliau bisa menjawab ketika was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Terus was-sama'i wat-thariq wa ma adraka
An-najmu taqib in kullu nafsin namma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang pertama menunjukkan ilmu astronomi, yang kedua menunjukkan ilmu anatomi manusia, yang ketiga menunjukkan ilmu geologi, vulkanologi, apa yang ada di dalam sama'i wa tariq. Kita membacanya urusan akhirat saja, kita tidak memungkiri memang itu untuk dunia akhirat, tapi kita membaca keuniversalan. Ada apa sampai Allah Ta'ala menggunakan wawu qasam, makna demi. Mustahil Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya, mustahil. Wawu di sini wa bi izzati wa jalali wa qudrati wa iradati wa bi ilmi. Di sini maksudnya, aku ciptakan langit tanpa tiang, aku ciptakan torik, di mana di torik itu beberapa ada wasama idatil buruj wal yaumil ma'ud. Di dalam buat torik itu ada wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di dalam buat torik itu ada wasyamsi tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dibuktikan ketika Rasulullah menjadi saksi Allah atas ciptaannya untuk hambanya dan umatnya. Isra Mi'raj Rasulullah diangkat melalui buruknya apa? Melihat bagaimana putaran matahari, putaran bintang, putaran bumi, putaran bulan. Langsung Rasulullah menyaksikan bi'aini wa ra'si. Untuk apa? Syahid, dari syahidnya Allah Ta'ala apa yang telah diciptakan liman untuk umat. Itu hebatnya di sini. Sehingga Rasulullah tahu putaran berapa derajat, dan bagaimana planet-planet yang ada di dalam at-tariq. Anehnya bawahnya setelah membahas ilmu astronomi antariksa, apa kaitannya dengan ilmu anatomi manusia? Dan apa kaitannya matahari, bintang, bulan dengan bumi, pohon-pohonan, air laut, air sungai dan penghuninya? Dan apa kaitannya dengan setiap butiran-butiran pasir tanah yang dilindungi Allah Ta'ala bisa menghindari, menepis pantulan yang membahayakan ultraviolet. Daun-daun pun diberi, kalau daunnya kasar ada duri-durinya yang lembut sekali seperti rambut, tapi yang tidak berambut dikasih oleh Allah Ta'ala mengkilat. Untuk apa? Menepis, bagaikan pasir-pasir laut kalau diangkatkan tenggerlip. Itu yang menangkal daripada ultraviolet. Ikan laut diberi sisik untuk menangkal ultraviolet, yang tidak bersisik diberi lendir. Itulah subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim jalla rabbi wa qadar. Tapi ilmu yang demikian banyak terbengkalai. Ila mata ayyuhas syabab, sampai kapan kita terbengkalai ilmu-ilmu yang sebenarnya sangat manfaat sekali kepada dunia ini yang sedang sangat memerlukan? Dan bagaimana ketika geologi, vulkanologi, dalam dunia pertambangan bisa kita melihat bumi ini, sedang bumi ini berzikir, setiap dahunan bertasbih berzikir. Kita bisa melihat lebih jauh kemana. Setiap gunung mempunyai lava dan mengeluarkan setiap pagi, hingga sepanas-panasnya, di sedingin-dinginnya di Indonesia tetap lembab. Suruh putih betul-betul kayak di Timur Tengah, tidak mungkin. Karena apa? Kelembapan dari belirang itu sendiri. Tapi sejauh mana pula kita menyelidiki geologi itu tersendiri, bahwa sungai mempunyai kandungan belirangnya berapa, setiap anak sungai berapa kandungan kapurnya, berapa kandungan besinya, sehingga kita bisa menemukan antar sungai yang banyak besinya silang dikawinkan dengan yang banyak kapurnya untuk kepentingan dunia pertanian. Tidak usah kita terlalu muluk-muluk selalu menggantungkan kepada pupuk dan lain sebagainya.
Perkawinan ini saja bisa menunjang. Bojone pendek, kawin karo Hindu Belanda, tinggi, anaknya banyak tingginya daripada pendeknya. Nah, sama pohon-pohonan juga sama begitu. Ketika kita hasil silang karena pupuk yang memadai, hasilnya luar biasa. Kita belum sempat. Ini tugas orang-orang ahli tarekah yang sebenarnya bisa melahirkan apa yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah, apa yang diciptakan oleh la ilaha illallah. Kita mempelajari, itu bagian daripada dzikir daripada kita semua yang ditantang oleh zaman. Tugasnya matan itu, mampukah kalian menjawab untuk ke depan demi kepentingan kemaslahatan umat dan bangsa ini atau tidak? Jawaban tidak ada. Pundak di tangan orang lain, tapi di pundak kalian sendiri yang akan mengiyakan atau tidak. Inilah, jangan sampai kita ini ternyata bobok dengan satu khilafiyah di antara a'imah, bukan bagaikan dua rel. Ada yang menafsirkan relay metu mau ke Jakarta, ada yang lewat kidul, ada yang lewat utara. Tidak, khilafiyah itu bukan begitu antara a'imah. Relnya tetap sama, posisinya sama, cuma bedanya yang satu pakai Argo Bromo ke Jakarta atau Argo Anggrek, yang satu pakai kereta ekonomi, yang satu pakai kereta barang. Sing nganggo kereta barang ya tidak bisa cepat, per stasiun berhenti, dek bandek. Ada lagi, ini khilafnya di sini. Kalau kamu gimana? Aduh Rek, saya pas kereta bareng, kenapa? Ya alhamdulillah enggak najis, tapi gerbongnya ada kerbau sapinya, kerbaunya ada kambingnya. Jalannya ya jalannya sih cepat, tetap lewat stasiun. Alhamdulillah. Yang satu gimana? Pakai kereta langsam biasa, Pekalongan berhenti, Tegal berhenti, Pemalang berhenti. Aduh Rek, enggak kuat, yang jalannya macam-macam di sana, orang jualan dalam kereta banyak. Tapi yang satu naik Argo Anggrek, aduh, saya tahunya bangun-bangun di Semarang dari Surabaya. Dari Surabaya tahu Pekalongan terus Jakarta. Nggak tahu apa-apa, malam gelap. Lah itu. Susah juga jadinya. Khilaf yang naik Anggrek, khilaf yang naik gerbong biasa. Jadi tapi relnya tidak khilaf. Itu yang dimaksud khilafiyah indal a'immah, bukan dua rel, bukan. Jangan nafsir ini ada sembarangan. Kalau sudah dua trek berarti khilafnya temenanan. Itu masih satu rel, beda kereta. Itu khilafiyahnya a'immatul arbi'ah, itu di situ sebetulnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini semuanya yang saya ceritakan, ini bagian-bagian daripada kalau bisa kita memperkaya dan sebagainya, bagian daripada bela negara dan memperkokoh NKRI. Itulah yang bisa saya sampaikan, walaupun cukup singkat. Semoga Allah Ta'ala bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.